ini bukan benar atau tidak ya, tapi investment itu ada rasa nyaman dan tidak nyaman. Aku merasa tidak nyaman untuk invoice financing karena masih bisa gagal bayar. Iya. Kalau gagal bayar, no. Jadi Itu berarti serugi-rugimu minus 100%, seuntung-untungmu 20-30%. oh bisa sampai hilang aja gitu, misalnya orang yang gagal bayar udah aja hilang gitu. Hilang. Mereka akan berusaha ya, maksudnya berusaha itu ya ada insurance ini, insurance itu, tapi ya it takes time dan itu belum tentu ada kepastian dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ternyata perusahaannya bangkrut gimana yang minjem? Oh, oke. Nah, makanya itu aku lebih suka sebenarnya peer-to-peer lending yang modal bisnisnya ada jaminan. Itu contohnya kayak Danain gitu. Danain itu ada jaminan emas. Jadi kalau ada orang yang mau minjam, itu harus punya jaminan emas. Nah, pinjamannya itu cuma 80% dari nilai emasnya dia. Jadi kalau ada apa-apa, emasnya dijual, selisihnya kembaliin ke yang minjam. Nah, kalau udah yang bagian pokok plus bunganya tetap dikembaliin ke investornya. Oke. Berarti harus Itu benar-benar buat aku lebih nyaman. Tapi jeleknya adalah return-nya nggak akan segede yang nggak pakai jaminan. Kalau yang nggak pakai jaminan pasti lebih gede. Ya, high risk high return lah ya. Ya, itu masalah nyaman atau nggak nyaman sih. Oke, ini ada yang nanya kalau mau ikut kelas, mau kontak, ini bisa ke itu ya, ke IG gitu atau Boleh ada nanti share nomor telepon? Boleh ini ke @financialku.com atau ke 0819 151 6119. Oke, ini kalau yang mau kontak, mau ikut kelas, itu bisa kontak ke itu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kok bukannya dana darurat itu pengeluaran per bulan kali 6? Kan yang penting bisa hidup 6 bulan ke depan. Karena kalau pemasukan per bulan kali 6 terlalu besar sepertinya. Pengeluaran. Aku pakainya pengeluaran. Oke. Aku pakai pengeluaran. Cuman gini kok, kenapa kok investment aku masukin gitu? Kadang-kadang kayak gini. Ini ada concern kayak gini. Ada orang tua ya. Ini karena ngobrol sama bukan teori, tapi ini belajar dari klien. Ada orang tua yang merasa gini kok. Dalam kondisi terburuk pun aku pengen anakku tetap masih bisa sekolah. Jadi uang tabungan buat sekolah anakku tuh tetap harus masuk. Mau dalam kondisi terburuk pun aku harus bisa gitu. Nah, makanya itu dana daruratnya aku masukin juga ke porsi investmentnya karena itu. Tapi kalau misal pun itu mau dikeluarin pun nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaan lagi. Ko Melvin mau tanya, sekarang kan lagi marak automatization forex trading dengan robot. Menurut Ko Melvin, apakah aman ikut trading dengan sistem automatic robot? Ya, aku udah apa namanya, banyak banget ya pertanyaan itu ya. Itu paling sering gitu. Jadi gini, yang aku mau sarankan gini. Pertama, kalau kamu ada ditawarin macam-macam itu, kamu coba cek dulu di tempatnya si OJK. Nih, apa namanya tadi? Daftar investasi bodong OJK. Nah, daftar investasi bodong OJK biasanya aku lihat yang websitenya OJK langsung. Website OJK itu ojk.go.id nih, kayak gini nih. Nah, ini tuh biasanya akan ada beberapa penawaran-penawaran investasi bodong tuh. Tuh. Ini robot-robotan nih nggak salah, Bitrexco. Terus kalau sudah ini ada ini daftar fintechnya, tapi ini yang nih kayak gini nih, ada Family, ada Instaforex, Tangsel FX. Ini biasanya ada beberapa yang robot di sini. Nah, kalau my suggestion, robot itu tuh gini, kalau kamu mau trading pakai robot nggak apa-apa. Yang penting perusahaannya legit. Legit tuh gini, kamu harus tahu ini perusahaan tradingnya itu di Indonesia atau bukan. Kalau di Indonesia di bawah regulasinya siapa? Kalau bukan di Indonesia di bawah regulasinya siapa? Kamu narik duitnya dari mana? Ini aku ya, yang kenyataannya beberapa produk di Indonesia, robot-robotan itu sumbernya dari luar negeri. Terus tidak ada perusahaan clearing. Perusahaan clearing itu apa? Gini guys,
misal nih ya, aku beli saham. Ini bukan yang robot dulu, karena yang robot itu agak susah menjelaskannya. Tapi aku usahakan nanti aku jelasin. Misal aku beli saham Telkom, kan aku nggak pegang kertas. Ya, Zaman ya. dulu ada pegang kertas, namanya Warkat. Sekarang udah nggak pegang kertas, semua cuma data. Nah, berarti harus ada pihak ketiga yang independen, yang memastikan bahwa yang aku beli itu beneran dicatat. Kalau enggak, siapa yang memastikan transaksinya benar? Jangan-jangan nanti kejadian kayak dulu. Aku beli di perusahaan sekuritas, mau beli Telkom, ternyata uangku nggak dibeliin. Ternyata dimainin sama si perusahaan sekuritasnya. Itu Ya, pernah ya, ya. kejadian. Makanya pemerintah Indonesia mengeluarkan satu perusahaan namanya lembaga clearing untuk memastikan eh, memastikan bahwa yang aku melakukan transaksi beli Telkom satu lot gitu, 100 lembar doang gitu. Ya itu pasti beneran dibeliin gitu. Nah, itu ada yang clearing. Nah, kalau yang robot-robotan itu, ya perusahaan berjangka, forex, gold, atau crude oil, atau komoditi pada umumnya, itu tuh di Indonesia ada yang namanya lembaga clearing. Clearing house tuh ada. Nah, tapi kalau misalnya robot-robotan itu, aku nggak tahu lembaga clearingnya di mana. Jangan-jangan keuntungan yang kamu dapat itu adalah uang member baru. Oh, Pernah dengar kan ada produk yang kayak gitu kan? yang Jadi MMM keuntungan ya dulu ya. kita itu dapat dari member baru, ada member baru yang join, Koda kita dapat untung dari uang itu gitu. Koda kita diminta untuk mencari member-member baru supaya join lagi, supaya sistemnya muter terus. Ada nggak seperti itu yang kedoknya pakai forex? Ada, tapi bukan berarti itu semua begitu, enggak. Ada juga yang benar ada, tapi ada juga yang nggak benar kayak gitu ada. Makanya yang aku saranin, satu, make sure kamu coba dulu, kamu coba cek dulu, legit nggak perusahaannya, aman nggak. Koda yang kedua, kalau saranku ya, seandainya nih, kamu pakai robot-robot seperti itu, kuat berapa lama? Karena setauku kok, aku pun pernah mencoba. Karena banyak pertanyaan kayak gini dan aku itu sudah bukan makananku sebenarnya. Karena aku nggak bakal percaya begituan, tapi aku pengen nyoba rasain gitu. Terus aku coba pakai uang kecil, itu bertahan cuma 3-4 bulan, perusahaannya hilang. Oh. Nah, aku cobain. Nah, makanya teman-teman, apakah itu bisa konsisten gitu dan lain sebagainya, apalagi kalau kamu taruh uang besar gitu. Gitu. Dan yang ketiga, kalau ada robot trading, nih ya, ini logikaku. Kalau aku bisa menemukan robot trading, ya, yang bisa memberikan keuntungan katakanlah 1% per hari, atau mungkin 20% per bulan, itu daripada ngumpulin uang dari kamu, mendingan aku pergi ke satu investor gede yang punya uang 2 juta US dollar, 3 juta US dollar, aku pinjam, aku puterin. Cari satu investor aja cukup. Kalau aku balikin lagi uangnya. Atau kalau memang aku punya dari keluarga kaya, aku punya aset, aku masukin ke bank, aku dapat uang cash, aku puterin sendiri. Ngapain aku harus bagi-bagi untung ke user 20% per bulan, 240% per tahun. Mendingan aku bayar bank 12% per bulan, per tahun. Make sense, right? Itu hitung-hitungannya. Tuh kok. Nah, saranku mendingan belajar sendiri sih. Kalau belajar sendiri itu lebih yakin lah, kamu lebih pede, dan kamu bisa pakai one day, kapanpun itu kamu bisa pakai gitu. Oke, berarti emang harus lebih selektif ya. Jangan mudah Selektif. tergoda, tergiur dengan keuntungan yang wah gitu. Ya, tanya berapa lama perusahaannya, itu juga penting. Udah berapa lama nih perusahaannya gitu, itu penting. Oke, ini last question ya Pak ya, Bro. Oke. Kapan Udah waktu jam yang 12. tepat kita harus jual saham kita? Kalau udah untung. Tergantung Ya, target kali ya. Kalau misalnya kita mau kejar profitnya berapa persen gitu ya. ya. Kalau aku jual nih ya, satu kalau udah untung, atau kedua kalau ternyata perusahaannya itu berubah strategi atau manajemen dan itu ngefek ke arah perusahaan. Contoh nih kok ya. Suatu ketika itu tuh ada perusahaan yang selalu untung ketika musim puasa, yaitu jualan beras. Tiba-tiba ternyata pada tahun itu pas sialku, itu pabriknya disegel sama kepolisian karena perusahaan beras itu memalsukan beras Bulog. Oh. Beras untuk orang miskin dibeli sama dia, kode dicap jadi mahal. Itu udah kayak gitu. Kalau kamu udah nggak kalau manajemen sudah melakukan seperti itu ke customernya, dia akan melakukan hal yang sama ke investornya. Coret. Mau untung mau rugi coret. Jangan percaya sama manajemen kayak gitu. Itu pasti aku akan lepas.
Gitu kok. Oke. Berarti apapun investasi yang akan kita lakukan, memang kita harus lebih selektif, kita pelajari dulu benar-benar sampai kita paham ya, jangan ikut-ikutan orang. Kayak saya nih, kemarin saya sempat ikut nih, lagi ramai kripto nih. Ramai kripto, ya ikut. Pas masuk, pas turun, nyangkut dia udah duit, nggak bisa dia apa-apain. Ini antara tunggu dia naik lagi atau udah rugi gitu. Karena maksudnya kayak ikutnya bukan karena emang saya udah pelajari dulu, karena ya udah ikut tren aja gitu. Itu lagi rame-rame, udahlah coba gitu. Ya, jadi buat teman-teman jangan sampai seperti saya karena coba-coba ikut tren, lebih baik belajar dulu. Yang paling utama tuh follow tuh financialku_com itu. Kayak teman-teman mungkin yang belum download apps-nya Financialku, boleh download apps-nya buat kita bisa cek-cek soal kesehatan finansial kita ya.